Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas? Sehat selalu kita. Nah, Oke. pada kesempatan hari ini nih saya ingin membahas sebuah film yang cukup fenomenal atau cukup dinanti-nantikan oleh banyak orang juga nih, yakni Ya, Godzilla betul. versus Kong. Nah, Oh, tapi sebelum sebelum kita ya. membahas filmnya lebih lanjut lagi, nah saya ingin meminta untuk para sobat BB69 jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi pada YouTube channel dari BB69 Channel dan WV Corner. Oke? Ya, oke. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ke Godzilla versus Kong. Gimana Mas? Kemarin udah nonton ya? Ya, udah nonton saya hari kedua karena rilisnya kan hari Rabu, saya nonton per hari Kamis kemarin. Oke. Gimana eh, kesannya menonton film itu? Dalam arti apakah itu sesuai dengan ekspektasi atau enggak? Sebetulnya saya nggak menaruh ekspektasi besar gitu terhadap film ini gitu, karena kalau mau jujur kan sebetulnya premisnya tuh udah kebaca banget ya, plotnya itu bakal kemana tuh sebenarnya kita udah bisa nebak gitu. Jadi saya bawa enjoy aja nonton ini dan saya pulang dengan happy sih melihat fighting antara dua Titan ini gitu. Jadi kesan yang saya rasakan cukup positif gitu. Impresi saya kalau kita ngomong secara garis besar aja gitu, nggak usah terlalu diambil pusing gimana soal film ini, tapi saya nikmatin banget sih fighting antara dua Titan yang luar biasa ini gitu. Kalau masih ada ini lain nggak, apa kesan yang lain mungkin terhadap film ini? Nah, jujur aja kan saya kan juga penggemar dari apa film Kong dan juga film apa Monsterverse. eh, si Godzilla ini nih. King Kong itu saya nonton Iya, dari awal yang tahun 30-an tuh saya benar-benar suka tuh yang pas masih pakai wow. lilin tuh ya. Berarti ya. Iya, iya. Terus habis itu Kong yang tahun 70-an, terus habis itu Kong yang Mm-mm. zamannya si Jack Black ya. Terus habis itu King Kong yang baru nih Kong Island ya. Terus Godzilla juga saya ngikutin tuh Ya. yang dari Jepang juga itu kenapa saya ngikutin tuh. Eh, jujur sih saya cukup berekspektasi agak tinggi nih. Pas waktu saya mendengar itu Kong Hmm. versus Godzilla versus Kong itu saya cukup Godzilla. berekspektasi tinggi. Hmm. Apalagi dilihat jejak rekam daripada ya kita ngomong nggak usah ngomongin yang dulu ya, tapi kita ngomong ini yang universe-nya ini Hmm. nih. Berarti dari Ya. Godzilla, terus habis itu Kong Skull Island, terus habis itu Godzilla King of Monster, terus habis itu King of the Monster ya. nah, baru muncul yang sekarang nih. Ini jujur nih saya ini cukup berekspektasi tinggi sih, dan Mhm. sayangnya agak di bawah ekspektasi saya nih. Saya agak bingung juga nih soalnya. Oke, oke. Saya nonton, habis nonton itu seru-seru, tapi kok kayaknya Hmm. saya bingung, entah kenapa saya bingung istilahnya mengumpulkan kata-kata untuk film ini nih. Mhm. Oke, oke. Jadi oke, yang pertama sih yang pasti nih apa yang tadi Mas Dian bilang apa, kita bilang nggak usah mikirin yang soal manusianya, istilahnya seperti itu ya, nggak usah mikirin ceritanya kita Iya. ngomong lah ya, tapi kita bilang Mhm. fokus kepada, monsternya ya. Nah, tapi saya juga Iya. sudah berusaha seperti itu, tapi entah kenapa kok kayak Hmm. agak seperti ini tuh agak kurang nonjok nih istilahnya bagi saya Iya, pribadi, iya, iya. gitu. Nah, kalau bagi Mas sendiri ini kenapa nih kok bisa bilang, terpuaskan? Mungkin mungkin kalau saya mendengar dari Mas nih mungkin bisa jadi masukan buat saya, jadi saya bisa mencerna lagi nih. Soalnya Oke, dari oke. beberapa hari Sebetulnya kalau kenapa? ya, Masnya dulu deh. Masnya dulu. Tadi kenapa? Soalnya dari beberapa hari ini nih saya lagi berusaha mencerna nih. Ini kayaknya ada yang salah dari sayanya atau istilahnya Oke. apa saya salah terlalu berekspektasi ataukah saya memang istilahnya tidak cocok dengan film ini atau Mhm. film ini memang tanda kutip itu ya memang seperti yang saya nilai. Karena kalau saya lihat di review-review justru pada muji. Oke, oke. Hmm. Jadi sebetulnya sih kalau ngomong terpuaskan nggak sepenuhnya sih, Mas. Kalau nanti mungkin setelah video saya tayang ya, nanti di channel WV Corner sebetulnya lebih banyak poin-poin kurangnya gitu yang saya
kasih gitu. Dan bahkan saya ngasih skor, saya sebutnya di sini cuma 77 dari 100 untuk film ini gitu. Karena saya sendiri adalah sebelum film ini tayang gitu, kalau ngomong monster first itu saya sangat suka tuh film yang dulu tuh Kong Skull Island tuh, sama yang terakhir itu Godzilla King of the Monster itu keren banget sih, parah itu keren banget kata saya. Dua film itu terutama Godzilla King of the Monster kata saya itu salah satu film the best-nya monster first sejauh ini gitu. Tapi yang membuat saya pada akhirnya terpuaskan karena mungkin saya datang dengan ekspektasi yang rendah gitu. Karena ketika ngomong Godzilla versus Kong, dari judulnya aja kita udah tahu, kita berangkat, kita nonton, kita tahu tujuan nonton kita adalah melihat dua Titan ini berantem gitu. Secara simpel kan kayak gitu. Cuma tujuannya secara overall tuh begitu gitu. Dibandingkan mungkin dengan Godzilla King of the Monster gitu. Bagaimana perjalanan dia menjadi seorang king gitu itu kan diceritakan dengan penuh konflik gitu di film yang di tahun 2019 itu dibandingkan dengan film ini yang bisa dibilang ceritanya ringan, premisnya sederhana gitu. Ceritanya bahkan jauh-jauh lebih ringan gitu. Dan bahkan kalau boleh intermezzo dikit ya, kita intermezzo dikit nih. Karena saya adalah fans dari Deddy Corbuzier. Jadi waktu pas trailer Godzilla versus Kong itu rilis gitu, nggak lama kemudian kan dia bikin podcast dan ada salah satu obrolan itu menyasar ke topik itu tentang Godzilla versus Kong dan dia bilang kalau di film dia baru tahu ada film itu dan dia ya secara garis besar ya saya lupa dia menyampaikan di mana dia bilang ini it was stupid idea gitu membuat film ini untuk mengadu Godzilla dengan Kong karena secara di atas kertas saja udah ketahuan lah pemenangnya siapa gitu. Harusnya. Dan dia katanya sampai debat 1 jam sama anaknya itu si Aska gara-gara ngedebatin soal film ini kenapa mesti dibuat gitu. Dan itu saya kepikiran lagi tuh kata-kata dia sebelum nonton film ini. Dan saya juga cukup kepikiran juga sih ketika mikir toh dua-duanya ini kan sebetulnya tokoh protagonis gitu. Dua-duanya tokoh yang monster yang baik lah ibaratnya monster yang baik. Tapi kita udah tahu juga nih plotnya pasti ini cuma diadu domba nih kayak Batman versus Superman nih plotnya mirip-mirip jadi mungkin hal ini semua lah yang membuat ekspektasi saya tuh bisa dibilang nggak tinggi untuk film ini gitu jadi ketika saya ngelihat cukup banyak kurangnya saya jadi bisa fokus di kelebihannya yaitu di visualnya, fightingnya, scoringnya jadi kayaknya saya tuh waktu pas nonton tuh benar-benar fokus ke hal-hal ini gitu jadi membuat saya pulang cukup happy ya karena hal-hal itu gitu karena ekspektasi rendah yang saya bawa berkat apa yang saya sudah pikirkan sebelumnya gitu sebelum berangkat nonton film ini gitu jadi ya itu sih saya tetap menganggap Godzilla King of the Monster sama Kong Skull Island masih di atas film dari Godzilla Kong versus Godzilla ini gitu jadi secara overall saya puas tapi bukan film terbaiknya Monster First gitu aja sih mas saya. Oke. Nah, tadi kan kita sempat ngomong sebenarnya buat apa sih Kong di versus sama Godzilla ya. Oke, kalau zaman dulu kan memang waktu zaman dulu kan memang udah ada kan yang zaman pas produksi Jepang ya. Nah, ini mungkin nggak Iya ya? betul. Dalam arti King Kong kan itu kan produksi West, istilahnya kita ngomong ya. Mm-hmm. Godzilla Iya. produksi dari East. Nah, Jepang itu banget. mungkin nggak Iya. West versus East. Dan ini pun terbukti dari trailer pertamanya. Kalau trailer pertama yang dikeluarkan oleh Amerika, itu Godzilla yang dipukul oleh Kong. Tapi pas trailer itu muncul yang di Jepang, kebalik Kong yang dihajar sama Godzilla. Wah, saya baru tahu tuh. Berarti bisa itu, jadi tuh. Awalnya itu kalau lihat di versi trailernya itu, negara mana, misalnya kita ngomong nggak usah negara mana deh, misalnya kita ngomong Jepang sama Amerika nih ya. Jadi kalau trailer Amerika justru Kongnya kelihatan itu pas awal nih trailer yang awal-awal tuh itu justru Kongnya yang mukul si Godzilla tuh kalau nggak salah sih setahu saya siapa yang segala macamnya. Gitu nah, ya. Kalau yang di versi Jepangnya justru Godzilla-nya mukul si Kong. Nah ini kan kelihatan nih istilahnya di mana masing-masing punya harga dalam tanda kutip harga diri nih akan icon yang punya sendiri. Ya Kong kan kita tahu dari tahun 30-an juga udah terkenal kan dalam arti ya. Bahkan di film Kong Godzilla versus Kong itu ada suatu yang yang benar-benar menjadi trademark dia manjat ke atas gedung tuh ya kan.
yang dia Ya, sempat iya betul betul. yang dia gelayutan, dia ngeliatin itu. Nah itu kan itu benar-benar Hmm, trademarknya dia tuh, dalam arti atau yang ada pesawatnya tuh, istilahnya ada pesawat, nah segala macam itu trademarknya dia. Sedangkan yang Godzilla itu trademarknya di kota, istilahnya ngancurin kota segala macam, kota ya. benar trademark nih. Nah Hmm, itu mungkin yang menjawab kenapa nih Godzilla versus Kong harus ada nih ya, karena ini benar-benar bisa menjual seperti kayak tadi dibilang itu, apakah ini mengibarkan East versus West, terus habis itu tadi itu Batman versus Superman, ya itu bisa ya. kan kayak gitu, atau Civil War to Hmm, Marvel ya, nah itu kan sama aja tuh iya ya betul. sebenarnya. Terus berikutnya mengenai apa sih yang harus saya sebenarnya apa yang saya harapkan daripada film ini? Ya soalnya saya mengaca melihat daripada Godzilla King of Monster ya. Nah di situ kan Hmm, kita udah tahu bahwa apa ini nggak usah mikirin ceritanya lah, dalam arti nggak usah mikirin ceritanya, datang hanya untuk melihat misalnya baku hantam daripada para monster yang ada nih, misalnya kan banyak tuh ya, ya. Mothra, Oke, Ghidorah, betul. segala macam ya. Nah tapi ternyata sejelek-jeleknya ceritanya, tapi masih bagus istilahnya. Tokoh-tokoh yang ada Hmm, manusianya itu, dalam arti setidaknya masih tanda kutip itu berguna tanpa dipaksakan, ya betul betul. benar ya. Ah, Dalam arti segala tokoh iya yang betul. ada itu, baik itu bahkan tanda kutip baik itu antagonisnya pun itu berguna dan istilahnya ada porsinya dan tanda kutip Hmm, itu cukup kuat istilahnya, walaupun hanya sekilas tapi itu termasuk cukup kuat tuh menurut saya ya. Nah, ya betul. karena saya Iya. baca daripada film sebelumnya, saya berharap semoga film ini menjadi kurang lebih lah sebanding lah dengan film yang sebelum itu yang Hmm, Monster. Tapi ternyata entah kenapa kok saya masih agak ya tadi itu di bawah atau jauh di bawah kali ya bahkan ya, dalam arti karena wow, oke oke. pas Ah, Godzilla yang pertama dibilang terlalu banyak fokus ke manusia, ya kan? Terus yang King of hmm, Monsters terlalu fokus kepada monsternya. Justru saya sih untuk dua film ini nih masih bisa saya, istilahnya masih bisa saya nikmati nih. Tapi yang ini nih, hmm, ini ya. entah kenapa nih kayaknya kok agak kayak gimana gitu istilahnya. Kayak agak ada sesuatu yang nyangkut gitu istilahnya. Mau dibilang Hmm, puas ya enggak juga, istilahnya. iya Dibilang ya. jelek ya, tapi ya bagus juga gitu. Tengah-tengah lah ya, middle ya. Ya middle tapi agak bingung, saya benar-benar bingung sih, benar-benar ini sampai sekarang Oke ini oke. masih masih dalam proses di pemikiran saya ini apa nih yang terjadi nih dalam arti. Nah tadi kan Mas bilang kan ada kejelekan dan ada keunggulan daripada film ini ya dalam arti ya. Iya. Kalau boleh tahu nih saya mau tahu nih istilahnya keunggulan daripada film ini yang Mas benar-benar bisa nikmati atau enjoy ini apa nih yang Mas dapat lihat dari film ini? Eh, ini nggak lepas dari poin-poin tadi yang saya bilang sih. Mau nggak mau, emang kekuatan utama film ini di visualnya. Visualnya terus juga sangat detail ya. Gimana monster itu diperlihatkan, scoringnya, pertarungannya, koreonya. Eh, sebetulnya sih kalau untuk cerita apa ya, ceritanya kan simpel banget gitu, sebenarnya. Ringan banget gitu. Jadi saya nggak bisa menaruh ini sebagai kekuatan utama dalam artian kelebihannya gitu. Secara jujur pun saya secara objektif dan subjektif mengatakan kalau kekuatan utama dan kelebihan film ini terletak di visual dan scoringnya gitu, yang pada akhirnya memang menjadi bahan jualan mereka gitu. Sesuai dengan judulnya lah, Godzilla versus Kong gitu. Kita udah tahu uh, film ini akan lebih banyak porsinya antara pertarungan dua monster ini gitu. Dan mungkin sisi lain yang saya cukup suka ada hal baru ya yang digali di sini kayak Hollow Earth itu kan mungkin belum banyak dieksplor tuh di film sebelumnya, kita bisa lihat di sini. Terus juga menghadirkan Mecha Godzilla ini kan udah lama dirumorkan dari film sebelumnya, pada akhirnya bisa diperlihatkan gitu. Jadi mungkin nggak terlalu spesifik secara teknis untuk kelebihannya, tapi cukup bisa dinikmati lah, nggak dengan tidak terlalu berpikir kritis untuk film ini. Untuk kelebihannya sih saya rasa yang saya letakkan bahkan dari review yang saya buat juga lebih ke arah sana aja gitu. Kalau masnya ada yang lain mungkin? Kalau menurut Mas, sebelum ini apa dari segi pertarungannya gimana Mas? Apa puas nggak dalam arti pertarungan gaya gaya bertarung daripada masing-masing monster nih dalam arti
gaya bertarungnya dari si Kong yang istilahnya seperti itu, atau istilahnya dengan gaya bertarungnya si Godzilla yang lebih istilahnya lebih ganas ya dibilang ya, lebih Iya, iya, iya. gimana Mas? Kalau untuk disandingkan ya antara Godzilla dengan Kong, Hmm. cukup puas sih. Meskipun sebenarnya Godzilla itu potensi potensi terbesarnya tuh nggak diperlihatkan di sini gitu. Kayak di nerf lah ibaratnya untuk di film ini tuh. Karena kalau kita lihat waktu dia duel lawan King Ghidorah di film King of the Monster itu gila banget sih, parah banget gitu. Dia mengeluarkan semua potensi kemampuan terbaiknya tuh di film itu gitu. Yang apa namanya lawannya dia tuh King Ghidorah itu serem banget gitu ngelihatnya. Dan kalau di film ini sih kayak mau nggak mau sang sutradara itu membuat mereka itu harus terlihat imbang gitu karena kayak tadi saya singgung gitu apa sesuai dengan apa kata Deddy Corbuzier emang secara di atas kertas juga udah ketahuan pemenangnya siapa, yang satu aja udah punya tenaga nuklir gitu, sementara Kong aja kalau misalnya udah kena itu ya udah pasti selesai gitu. Jadi Hmm. karena itu tadi mungkin saya ketolong dari ekspektasi rendah yang saya bawa sebelum nonton film ini, jadinya saya bisa menikmati koreo itu. Kalau misalnya saya berpikir lebih kritis, wah itu Kong itu sekian menit juga udah kalah gitu. Kalau Pesa Godzilla mengeluarkan itu selesai film itu. Ya kan maksudnya kan di sini kan memang lebih diarahkan mereka pada akhirnya akan team up untuk melawan Mecha Godzilla ya, plotnya mungkin sekali lagi mirip dengan BVS gitu atau Civil War yang pada akhirnya melawan Baron Zemo gitu kan. Kalau di BVS kan melawan si Doomsday dan Lex Luthor ya, plotnya kan secara kita lihat plot dan premisnya secara kita lihat dari trailer aja udah bisa tebak arahnya ke situ gitu. Itu sih kalau saya. Padahal awalnya itu dipikirin itu si Kong mau kalah, pengen dibunuh sama si Godzilla, terus tiba-tiba Kong ini ngomong Save Mothra. Motra. Why did you say that name? Oke, enggak lah. Oke, menyambung daripada hal itu dia yang tadi saya pikir itu. Saya sih benar-benar berpikir mungkin ya, emang di atas kertas dalam arti kita tahu lah, Kong itu kan uh, hanya kulit dan bulu istilah kita bilang ya, dan Betul. tidak ada Iya. zira. Tapi yang tadinya awalnya saya berpikir adalah si Kong ini bisa lebih unggul atau istilahnya bukan lebih unggul. Kong ini bisa lebih sama dengan Godzilla cara bertarung. Saya berharap si Kong ini otaknya jalan dalam arti karena Ya. mungkin secara intelektual kemungkinan dalam arti jenis istilahnya jenis primata istilahnya si Kong kan jenis dari hampir mamalia kita ngomong, si Godzilla kan jenis kadal istilahnya Iya. gitu ya. Saya berharap ini si Kong ini lebih memakai strategi teknis dari otak nih, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata Oh iya. kurang terlihat nih dalam arti walaupun dia bisa diperlihatkan itu dengan bisa memakai senjata dalam arti kan dia Iya. memakai kapaknya, dan itu juga sebenarnya ini dibuat secara sangat-sangat kebetulan sih, walaupun itu masuk akal karena istilahnya si Kong ini otaknya jalan istilahnya kan, Iya, betul betul. belajar bahasa istilahnya bahasa bahasa Isyarat itu ya. isyarat kan. Nah, Nah, itu iya. menurut saya itu keunggulannya ya karena memakai otak. Nah, ini yang sama seperti dibandingkan dengan Batman versus Superman. Di atas kertas Superman pasti udah menang telak, udah nggak ada ampun deh. Oke, Iya. benar-benar nggak ada ampun. Tapi ternyata itu kalau kita bilang itu Batman itu kan secara otak strategis itu dia itu bisa jalan nih istilahnya. Iya, Itu yang betul. saya harapkan mungkin itu yang saya harapkan terjadi di pertarungan antara dua ini. Ternyata nggak terlalu nggak terlalu diangkat tentang tanda kutip ini kepintaran daripada si Kong nih dalam mengatur Tikong ya. strategi untuk berpintar nih, karena dia harusnya kan tahu tuh berarti harus pertarungan gimana, apalagi kan pengalaman pertarungan yang pertama di laut dia udah kalah kan. Nah dari situ harusnya kan harusnya itu cara pertarungnya juga nggak berdasarkan emosi aja istilahnya kalau menurut saya sih. Iya, iya. Mungkin itu salah satu yang membuat saya agak kecewa sih seperti itu. Walaupun tadi itu secara gaya bertarung emang ya tadi itu kayak si Godzilla juga kayak agak-agak di hold back ya. Di satu sisi mungkin Godzilla menganggap si Kong itu bukan suatu ancaman yang besar kan, ada ancaman yang lebih besar. Nah itu kan nature daripada hewani dia nih istilahnya. Hewan Itu ya. yang
ancamannya lebih besar, ya itu yang harus dimusnahkan lebih dahulu nih. Sedangkan si Kong kan mungkin kan dia udah pernah lawan, dia udah pernah kalah segala macam itu, mungkin dia bisa lebih hold diri kali ya. Iya, betul. Nah, kalau dari kekurangannya, kalau menurut Mas apa nih? Kekurangannya ya, mungkin saya ambil di yang 2 poin deh. Jadi poin yang pertama itu saya merasa agak janggal ketika Godzilla ini di framing sebagai antagonis full gitu kayaknya. Padahal kalau kita berkaca dari 2 film Godzilla sebelumnya, mungkin yang film pertama itu lebih ke pengenalan yang tahun 2014 ya, pengenalan kalau Godzilla ini adalah salah satu penyeimbang alam gitu. Jadi tatanan alam akan seimbang ekosistemnya kalau ada Titan ini, salah satunya Godzilla. Terus di film kedua itu kan dia penyelamat dunia bisa dibilang, karena King Ghidorah itu kan bukan makhluk Titan yang ada di bumi sebetulnya, tapi alien. Nah, ketika monster-monster lain nggak udah tunduk sama si King Ghidorah, dia menyelamatkan dunia pada akhirnya. Jadi kan sebetulnya ini udah jadi hero Godzilla ini di film yang sebelumnya. Tapi di film yang sekarang ini, framingnya tuh totally kayak mutlak dia itu antagonis gitu, nggak di apa ya, dikasih sudut pandang sedikit saja kalau dia itu sebetulnya sosok yang kayak kayak hilang tanpa bekas gitu, apa yang udah dilakukan di film sebelumnya gitu. Jadi totally sudut pandangnya itu dari Kong aja gitu. Nah, jadi yang protagonis totalnya itu Kong, padahal kan sebetulnya dua-duanya ini uh, dua entitas alam yang sama-sama penting dibutuhkan gitu, Titan-Titan ini, dan dua-duanya sudah apa namanya, berjasa lah, terutama Godzilla ini bagi keselamatan bumi itu sendiri gitu. Jadi saya agak merasa janggal ketika sutradaranya ini membuat framingnya seperti itu gitu. Jadi kalau itu yang pertama, kalau yang kedua mungkin kita terlepas dari sisi manusianya yang emang kurang banget gitu di film ini. Tapi kalau saya merasa ada beberapa tokoh itu sebetulnya harusnya bisa menjadi something lah, dibalik dengan minimnya apa ya namanya screen time dan running time dari cerita manusia gitu, karena emang fokusnya di sini kan pertarungan monster gitu. Yaitu yang pertama itu si Ren Serizawa, itu yang orang Jepang itu, yang anaknya Dokter Serizawa. Dokter Serizawa ini kan yang berkorban ya di film Godzilla King of the Monster, dan waktu di trailer itu kan disorotnya dia tuh, oh kayaknya dia bisa jadi sesuatu nih, ternyata dia cuma buat mengendalikan Mechagodzilla doang gitu. Sayang banget kan, cuma jadi bawahan doang di Apex ibaratnya itu, gitu doang. Habis itu matinya kesetrum itu sayang banget gitu doang. Terus yang satu lagi itu si Eiza Gonzalez tuh, perempuan yang anaknya bosnya si Apex tuh, yang dia jadi namanya siapa, Maya Simon kalau nggak salah tuh. Itu kan dia bisa dibilang dia memantau situasi di itu ya, apa namanya, perjalanan Kong ke Hollow Earth. Bisa dibilang dia sosok antagonis yang turun ke apa namanya, terjun langsung gitu. Saya merasa tadinya bisa jadi something, apalagi dia Iza Gonzalez-nya sendiri ditampilkan kan dengan look yang cantik dan badass gitu ekspresi mukanya, tapi kok ternyata nggak ada pengaruh apa-apa ya, gitu doang gitu. Bahkan selesainya dia mati tanpa meninggalkan kesan telah melakukan apa gitu. Cuma ya udah mati di pesawatnya, dia dihancurin sama Kong. Selesai gitu. Terus satu lagi sama si Millie Bobby Brown sih, yang jadi Madison Russell itu kan, kalau di film sebelumnya dia ngasih apa ya, ya sentuhan emosional lah dengan apa ya, relasi dia dengan kedua orang tua dia, yang orang tuanya kan lagi apa namanya, pisah rumah kalau nggak salah tuh, dan harus menghadapi situasi di mana dunia terancam dengan monster, tapi di sini kayak hilang aja gitu. Dia udah tumbuh remaja dengan segala obsesinya, tapi kayak merasa kurang aja gitu dari sisi si Millie Bobby Brown ini. Jadi saya menyayangkan sih dari sisi manusia ini, meskipun minim, oke lah, ya sudahlah. Tapi ini saya ngerasa 3 karakter ini harusnya bisa di blow up lebih gitu. Jadi itu sih kalau dari kekurangannya. Kalau dari poin yang saya buat juga sama yang saya bahas di sini juga, itu sih. Nah, itulah ini yang justru ini yang menurut saya itu paling besar permasalahannya adalah bagi saya ini manusianya ini loh. Dan nanti sebenarnya gini, saya nggak peduli porsi manusia itu sangat sedikit atau benar-benar minim, saya benar-benar nggak peduli lah, dalam arti kayak King of the Monster kita tahu lah porsinya lebih banyak daripada monsternya daripada manusia, tapi itu berarti setiap kemunculan para manusia itu berarti. Nah ini
ini nggak apa-apa nih saya agak ngoceh-ngoceh ya. Nah ini kayak Iya, misalnya ya. kayak si Walter Simon ya, penjahatnya ini ya. Walter Simon ya. Kita nggak tahu nih dalam arti, oke kita tahu motivasinya dia adalah ingin menjadikan manusia itu sebagai alfa, oke. Iya, Harusnya kan kita betul. dikasih tahu kenapa dia bisa seperti itu, apakah ada trauma dalam arti Iya, ya. karena istilahnya para monster ini keluarganya mati, orang-orang misalnya mati, for example just like Mhm. Bruce Wayne sih melihat apa yang terjadi terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan karyawan itu mati karena Superman. Nah, itu motivasi Iya, itu. Tapi ini kan cuma betul. saya ingin jadi ini. Atau misalkan kalau memang dia penjahat asli yang ingin menguasai dunia, nggak usah ngomong Hmm. itu sebagai alpha, gitu ya. Tapi dia Iya, ingin betul, betul. menguasai, menciptakan satu robot di mana bisa menguasai dunia itu, ngerti ya? Iya. Apalagi anaknya ini benar-benar sayang sih, Elisa Gonzalez ya, cantik-cantik tapi Hmm. cuman cuman buat istilahnya penjahat, misalnya ya istilahnya kasih lihat, oh, ngapain sih itu anak kecil di situ, oh, gini gini gini, oh, udah pokoknya itu bener-bener kayak istilahnya udah kelar, udah oke, kita langsung pergi istilahnya, itu kan kayaknya kan, aduh buat apa dia muncul istilahnya, ngapain dia Betul. muncul, ngapain dalam arti, terus abis itu belum lagi, ini juga yang paling ini nih anaknya si Kerizawa ya, siapa tuh. Iya, Si Ren ya Serizawa. Ya, si Ren ya. Nah, si Ren Nah, betul. Serizawa itu pas di waktu di trailer kita berharap banyak nih isanya. Mungkin Betul. dalam arti benar-benar berharap banyak. Jangan-jangan nih dia ingin ini sebenarnya ini ingin memperbaiki dunia. Istilahnya seperti itu kan. Kita berpikir nih Iya, iya, iya. dia tanda kutip ini diperalat lah oleh si Walter Hmm. istilahnya. Atau di Iya. saat dia istilahnya si Walter yang berubah jadi jahat, istilahnya si Ren kan bilang udah lu pokoknya lu udah sana masuk deh. Walaupun dia ini belum siap loh, kan sempat berantem gitu ya. Nah, Iya, betul. saya pikir ini di pas saat itu juga saya pikir itu nanti suatu saat dia akan berbalik lah istilahnya. Tiba-tiba Hmm. strum gitu aja, dalam arti kestrumnya mungkin ya karena Iya, aduh. kestrumnya mungkin Ghidoranya karena Ghidoranya hidup. Nah, itu kan nggak dijelasin tuh ya. Dalam arti apakah Iya. kepala Ghidoranya itu masih dalam arti masih punya kekuatan untuk menguasai diri sendiri istilahnya gitu ya, ingin Hmm. menguasai Iya. daripada menjadi sosok baru tuh masuk tanda kutip merasuki Mechagodzilla, kan itu aja nggak dijelasin tuh Hmm. apa yang terjadi, Iya. kenapa Mechagodzilla itu bisa dikendalikan sendiri. Kalau kalau persepsi saya Autopilot sih jadi. kemungkinan itu kepala kepala daripada Ghidorah itu masih Hmm. mempunyai tanda kutip pikiran yang akhirnya itu ke transfer dan Bawah sadarnya ya. di alam bawah sadarnya itu akhirnya itu ingin menguasai. Tapi itu si Ren Serizawa itu nama kan kayak konyol sih, bener-bener konyol sih. Saya nggak tahu Iya. nih kalau masih kalau dalam arti kalau orang Jepang penggemar Godzilla nonton gimana, saya nggak ngerti deh. Itu saya belum baca Oh juga iya sih. juga ya. Bisa marah mungkin. Kan kesel juga. Nah, terus ini lanjut Iya. lagi nih ke toko yang udah ada si Millie Bobby Brown sama bapaknya lah ya. Istilahnya kan si Oh, bapaknya Liam lagi. Neeson. Nah, Nah, nah ini dia ini di sini buat apa? Saya munculnya iya. dalam saya, aduh, maksud saya gini, dia ini buat apa? Di Godzilla King of Monster, dia kemunculan dia itu benar-benar membuat kita istilahnya terikat emosionalnya, dalam arti Iya, apa yang terjadi setuju. itu membuat kita emosinya itu memahami kehilangan apa yang dialami terhadap adiknya ya. Terus Hmm. habis itu belum lagi terhadap ibunya. Dalam arti kan yang terakhir kan. Nah, di sini Iya, kok betul. dimunculkan cuma begitu aja. Istilahnya kesannya ini kemunculan daripada si Madison dan si Mark itu bapaknya ini cuma sebagai benang merah supaya oh ini nyambung loh, nyambung nih. Iya, Nah, itu pun sebenarnya itu diganti sama orang lain yang nggak terkenal pun bisa nih kemunculan mereka nih. bisa, betul. Nggak usah Betul. dipaksakan. Maksud saya nggak usah dipaksakan. Oh nih karena udah muncul. Oh nih gue nih apa yang dulu pernah kenal Godzilla nih. Gue yakin kok Godzilla nggak kayak gini 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 gini. Tapi kok kayaknya kok nggak dibiarkan bersinar dia. Iya. Kalau dibilang terlalu banyak tokoh, menurut saya sih enggak. Tokohnya itu enggak terlalu banyak. Hmm. Dengan porsi Iya. seperti itu harusnya ini mereka ini bisa bersinar nih. Saya nggak ngerti nih. Maksudnya justru sampai saat ini saya masih mengolah nih di pikiran saya ini sebenarnya ini apakah saya yang terlalu banyak
berpikir atau memang ini dari naskahnya nih yang diberikan kepada mereka ini yang sangat tanda kutip agak dangkal sih menurut saya sih, dalam arti Iya, iya, iya. saya nggak masalah dengan humornya, dalam arti humornya itu air keran, tap water, atau humor yang Oh lain, iya. yang ketakutan, konspirasi, itu saya nggak ada masalah. Cuma kayaknya ada beberapa itu istilahnya kok kayak hit and miss, dan istilahnya kok kayaknya pemain-pemainnya itu benar-benar sangat disayangkan, itu diletakkannya itu tidak tidak pas dan disia-siakan gitu bakat yang mereka udah ada. Iya. Kayak yang siapa yang jadi Josh tuh, si Julian Dennison juga kan cuma muncul begitu aja, dalam arti cuma tanda Nah, iya kutip sih. badut aja, dalam arti walaupun sebenarnya itu kayak acting dari siapa, si Rebecca Hall nih, si yang jadi ibu tirinya dari yang anak itu ya, yang anak kecil ya. Oh iya, Gia. Ini juga saya nggak tahu nih, kok mimik mimik wajahnya itu kayaknya kok datar ya, nggak pas gitu. Mimik wajahnya itu ke bahasa tubuhnya nggak pas sih ya. Malah justru yang mencuri perhatian itu yang karakter anak kecil itu tuh. Itu pemainnya siapa ya? Yang anak kecil itu. Itu ya si Gia itu. Ya pokoknya yang karakter anak kecil itu justru itu menurut saya itu yang mencuri perhatian sih. Dan itu yang kan istilahnya walaupun tanda kutip dia itu nggak dialognya sedikit, tapi itu dari mimik wajahnya itu dia itu kita bisa berempati atau bahkan membuat kita simpati terhadap si Kong. Nah ini dia nih, ini benar-benar membuat saya agak gregetan nih. Kayak misal Iya. kayak yang itu siapa yang jadi tokoh Bernie juga ya. Bernie itu yang pakai podcast itu ya. Nah itu saya nggak ada masalah Oke sih. ya. Itu pun sebenarnya keberadaan dia saya nggak ada masalah, walaupun itu saya sebagai penyegar segala macam, tapi saya pribadi nggak ada masalah. Cuma dalam arti entah kenapa nih rentetan daripada ceritanya ini kok kayaknya agak-agak kacau. Mungkin apa tumpang tindih karena ini ada Apex, terus ini ada karakter untuk yang manusia pendukung Kong, ini manusia pendukung Godzilla, terus ini untuk Kong mencari rumah, istilahnya mencari rumah, Iya ya. Godzilla mencari apa yang terjadi ancaman terhadap manusia. Mungkin karena itu tuh ini yang membuat penulis naskahnya ini kurang fokus atau nggak bisa menata dengan baik. Tapi di satu sisi, yang terjadi di film sebelumnya, King of Monster, itu bisa. Dalam arti ada Ghidorah, ada si Godzilla, ada si Mothra, ya kan? Terus ada Iya. teroris, istilahnya kan itu kan sebenarnya kan hampir sama sebenarnya ini ramuannya nih. Dalam arti permasalahannya juga masih sama. Dalam arti kan kita kan dihadapin yang satu Kong, satu Godzilla, yang satu lagi yang kalau film sebelumnya yang satu Ghidorah, yang satu Godzilla. Dan pas Ghidorah sama Godzilla Godzilla. ada Mothra, ada dan lain-lain nih dalam arti. Nah, ini dia nih yang membuatnya agak-agak gregetan sih saya sih. Kalau menurut Mas gimana Mas? Maksudnya apa yang saya ucapkan itu apakah bisa di counter nggak dalam arti? Saya hampir setuju sih, karena ini kan apa yang sudah saya sampaikan juga tuh tadi tuh dari karakter-karakter manusianya ya, yang saya merasa sangat-sangat ini sekali apa namanya, dangkal sekali gitu development-nya gitu, development karakternya gitu. Harusnya bisa dengan potensi mereka tuh masih bisa lah gitu dikasih porsi sesuatu gitu. Tapi kalau kita berkaca ya, film-film Monsterverse sebelumnya ini kan masih sangat lemah gitu di karakter manusianya dari dulu gitu, dari yang pertama, Godzilla yang pertama, bahkan Godzilla yang pertama sampai yang pertama ke kedua itu bahkan nggak ada, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu nggak ada karakter yang sama gitu. Jadi ini masih jadi sebuah kelemahan besar dari Monsterverse ini kalau mereka masih pengen ngebangun universe mereka lagi untuk kedepannya gitu. Nggak ada satu karakter yang berkesan, yang unik, yang kita bakal ingat nih kalau ngomong Monsterverse, oh si ini. Mungkin ada pengecualian untuk film Kong Skull Island ya. Saya suka banget di situ aktingnya Brie Larson sama Tom Hiddleston, itu di situ sih keren banget. Tapi sayangnya kan timelinenya itu tahun 70-an, nggak mungkin mereka dihadirkan lagi gitu. Jadi agak disayangkan di situ mungkin kalau Monsterverse ini bagaimana mereka menempatkan penokohan para karakter manusia ini masih sangat-sangat lemah gitu. Yang bahkan kalau dari Godzilla King of the Monster ke Godzilla versus Kong ini
Itu kalau nggak salah cuma 2 ya, si Millie Bobby Brown itu, Madison Russell sama bapaknya, yang Hmm, sama dengan film betul. sebelumnya. Betul. Sisanya cuma anaknya, adiknya, dan Hmm, itu orang kayak, ya udahlah, ya gimana mau menghadirkan kesan yang ini gitu, memorable gitu, untuk karakter-karakter di Monsterverse ini, kalau masih dengan formula yang sama gitu. Jadi mungkin dari visual udah oke banget, makin oke, makin keren, tapi di sini jadi sebuah PR besar lah untuk Monsterverse ini kalau memang mereka mau melanjutkan. hmm. Nah, emang bener sih bisa diakui dalam arti kalau namanya monster first ya otomatis ngapain dalam arti ngapain spotlightnya pasti kan ke monsternya itu namanya monster first ya. Iya, Berarti manusianya betul. cuma sebagai pendukung aja dan itu saya sangat-sangat setuju. Namun yang tadi saya balik lagi itu dari semua monster first yang ada dalam arti yang dari Godzilla, terus Kong Skull Island, terus habis itu Godzilla King of Monster, kayaknya yang Godzilla versus Kong ini yang untuk manusia ini yang paling kacau sih ini sih kalau menurut saya sih benar-benar Iya, iya. bener-bener saya juga sampai bingung mas ya kalau gitu ngapain durasi kepanjangan buat mereka sekalian aja dalam arti sekalian aja habis-habisan dalam arti si Kong ini pas dia mencari rumah itu ya habis-habisan tuh dananya buat istilahnya buat lawan monsternya lebih banyak tuh dalam arti sama kayak di Oh Squid iya. Game, banyak monster tuh manusia laba-laba yang bambu ya kan terus habis itu Oh iya. school 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 eater ya namanya ya kan yang ternyata di Aduh, lupa saya. uh, Nah. yang dibuat apa buat percobaan di Mecha Godzilla tuh yang telurnya diambil tuh. Nah, Oh iya. nah itu kan seharusnya kan bisa di mendingan kayak gitu tuh atau pas dia masuk ke dunianya si Kong tuh yang dibawa di dalam bumi itu yang mau ya sekalian aja itu habis-habisan tuh ada monster baru yang mengancam kalau itu kan cuma sebentar doang Iya, tuh iya. ancaman yang Iya, terlalu sebentar bahkan. nah itu kan cuma sebentar doang cuma 2 biji habis itu udah. Nah, kalau mau ya mendingan habisin waktunya di situ daripada tadi itu anaknya si Walter jadi jahat terus tiba-tiba cuman kayak gitu doang dalam itu terus si Ren-nya istilahnya ya cuman jadi ya cuman gitu doang dalam arti itu saya sayang sih. Oke, kalau dari manusia itu memang benar-benar mungkin itu kali mungkin ya itu kali yang membuat membuat istilahnya saya gregetan dan istilah itu yang membuat saya ini sampai sekarang ini masih mengolah di pikiran saya ini what's wrong with this movie mungkin ya itu jawabannya ya itu Iya, dia iya. mungkin kalau itu saya coba hilangkan tuh ya mungkin masih bisa lihat nih karena dalam arti tadi itu petualangan Kong untuk mencari keberadaan dirinya terus pas ketemu Godzilla nah itu terus apalagi pas Mecha Godzilla nah ini mungkin ini yang harus lebih berfokus nih ya untuk kedepannya Pak. Berarti apa yang akan terjadi nih seperti itu ya. Betul. Mm. Nah, Dan mungkin satu lagi yang agak bikin kurang greget ya, kita eh, kembali ke monsternya deh. Kita yang merasa jadi agak kurang greget itu karena kita udah tahu nih dari awal kalau mereka ini bakal tim. bekerja sama lah gitu, nggak akan saling bunuh gitu. Kayaknya itu yang jadi agak sedikit disayangkan ya, kalau meskipun kalau saya pribadi merasa koreo pertarungannya itu keren dan badass gitu, tapi agak disayangkannya mungkin di situ ya. Kita udah tahu gitu, kayak udah tahu bakal ada Mecha Godzilla, mereka bakal melawan itu. Hmm. Nah, itulah. Itu salah satu istilahnya salah satu yang jadi dilema. Di satu sisi itu mereka itu dalam arti para produser atau istilahnya distributor itu merasa kita harus tease mereka dengan sesuatu yang baru. Kong udah kelihatan, si Godzilla udah kelihatan. Kita kasih bayang-bayang Mecha Godzilla. Dalam arti gitu ya. Pas di trailernya kan ada yang Iya, merah-merah itu. Namun ya otomatis dengan timbulnya dikasih Mecha Godzilla, orang langsung berpikir, wah ini mah udahlah Batman versus Superman, ada Luthor ya udah pasti akan bareng-bareng lawan Luthor. Ada iya, Doomsday ya iya, udah iya sih. dalam arti pas ada Doomsday bukan Luthor, Hmm. pas ada Doomsday ya udah ini Batman versus Superman terus ada Doomsday udah itu pasti lawannya bergabung melawan itu mungkin mikirnya kan seperti itu sama ya pas sama kalau waktu itu ya dan itu Iya. sebenarnya sih kalau itu saya pribadi nggak terlalu bermasalah berarti justru saya mau tahu nih gimana cara mereka ini melawan
si Mechagodzilla, dan ini juga yang jadi masalah buat saya nih, dalam arti Mechagodzilla ini kalanya itu tanda kutip itu kesannya dipaksakan harus dengan bantuan daripada manusia, ngerti nggak? Oh, ya juga ya. Iya, ya. Itu saya what the istilahnya apaan sih ini Yang nyiram habis itu konslet begitu ya. iya, Airnya tumpah ya. ditumpahin apa misalnya vodka dalam arti Oh iya, ya. bagi saya ngapain mendingan mendingan ya emang nggak bisa jadi mereka itu berusaha otomatis itu mereka itu dengan tenaga misalnya babak belur itu dengan kekuatan dari dua monster ini nggak usah campur tangan manusia yang dengan istilahnya dipaksakan oh iya dengan kosletin aja dalam arti itu nggak usah maksud saya nah itu juga membuat saya gregetan tuh habis itu udah gitu wah Gergetan. habis itu bisa langsung dengan gampang itu istilahnya tadinya itu saya berpikir memang saya udah pasti berpikir bahwa ini seperti saya wah ini akan di charge nih kapaknya nih itu udah di pikiran saya pasti itu dia pasti ada lah karena kita tahu itu Mhm. secara nggak sengaja itu kapaknya kenapa karena tenaganya si Godzilla terus abis itu jadi ada powernya nah itu pasti saya udah menduga ini pasti cara ngalahinnya gini tapi saya nggak suka dengan cara manusia membantunya itu benar-benar Iya, ya. Betul, kayaknya betul. eh, Dan agak konyol ya, konyol dan dipaksakan ketumpahan itu. sekali benar-benar dipaksakan dan Iya, ya. Betul, betul. itu waduh menurut saya sih enggak banget lah kecuali tiba-tiba si Rene itu istilahnya hidup terus habis itu Rene itu tanda kutip bertobat berusaha nih istilahnya mencari jalan gimana nih karena si Ren kan yang menciptakan segala macam kan maksudnya kan Hmm. itu dia Iya, tokonya si Ren sendiri dimatiin tuh padahal dia kan anak daripada orang yang Dokter berjasa tuh yang Serizawa. menghidupkan Godzilla, mengorbankan diri tuh, lu Iya. bayangin aja tuh, ngerti gak? Hmm. Ini matinya kayak Iya, betul. gitu, tanpa dijelaskan, Mati konyol. konyol dan nggak dijelasin. Ini kenapa nih Hmm. kok bisa kestrum nih? Apakah benar-benar kepala Ghidorah-nya yang mengambil ahli atau misalnya ada Hmm. kesalahan-kesalahan teknis lainnya nih? Saya nggak tahu tuh apa saya nggak nangkep tuh ya. Dalam arti apa saya kelewatan pas saya lagi merem apa gimana itu saya benar-benar nggak ngerti itu. Kayaknya Emang nggak jelas, ada sih, Mas. nggak jelas yang benar ya. Emang nggak ada. Iya. Kalau sih duga sih kayaknya itu kepala Ghidorah itu punya pikiran sendiri sih itu. Seperti itu. Iya, masih punya alam bawah sadar ya kayaknya. Hmm. Dan padahal kan kita kan mau tahu nanti apakah ada Mecha Ghidorah segala macam. Iya. Aduh, aduh semoga nih nggak apa nggak kapok bikin film Monsterverse ini sebenarnya aduh sayang nih. Tapi kalau saya lihat tuh, ini saya lihat di IMDb masih 8,1, Rotten Tomato Oke. 78, tinggi. Ya mungkin kesalahan di saya sih masih masih belum bisa terima sih. Mungkin ya sekali lagi film itu selera masing-masing gitu. Hmm. Sebagus-bagusnya sebuah film pasti ada yang nggak suka, begitupun sejelek-jeleknya sebuah film pasti ada yang nggak suka kan. Dan kalau kita sih harapannya ini aja, kalau pandang dari sisi positif ya, saya sendiri pribadi pun dari tadi nyebutin kan cukup banyak kekurangan gitu. Hmm. Tapi dengan uh, terpecah nih, yang positifnya banyak, yang negatifnya banyak nih, orang-orang reviewer dan juga ratingnya masih cukup tinggi. Ya, harapannya sih mereka masih mau melanjutkan nih Monsterverse ini dan mengambil pembelajaran dari kritik-kritik yang ada gitu. Hmm. Ya saya sih benar-benar masih berharap supaya berlanjut. Hmm. Berlanjut dalam arti kalau bisa sekalian aja datengin Ultraman. ini saya ngomong serius ya sekalian aja datengin Ultraman lah istilahnya kan Godzilla sama Ultraman kan mungkin punya tanda kutip punya relasi lah nanti Ya, bisa tapi masalahnya mungkin di copyright-nya itu. iya maksudnya dalam arti siapa tahu nanti suatu saat bisa bisa kolaborasi lah dalam arti Iya ya. kerjasama. Tapi jatuhnya ntar dipaksain banget lagi, lebih maksa. Bener sih tiba-tiba dipaksain ya atau nanti itu apa kayak si Pacific Rim lah nggak tapi nggak mungkin sih Pacific Rim Pacific Rim kayaknya masih bisa sih. masih bisa ya Iya. seperti itu sih. Nah uh, untuk nama apa sebelum kita tutup nih uh, apa yang ingin Mas sampaikan mengenai film ini nih secara singkat dan jelas untuk para sobat BB69 yang ingin mencoba menikmatinya. Karena ini ya apa namanya, kita udah tahu lah
Maksudnya udah jadi rahasia umum kalau film ini plotnya kayak gimana, premisnya gimana, itu kita maksudnya udah kebaca gitu. Bahkan secara orang awam pun udah tahu gitu Godzilla versus Kong sebelumnya filmnya gimana, mereka berdua sebetulnya bukan akan saling bunuh gitu. Jadi datanglah dengan ekspektasi rendah gitu ketika mau menonton film ini, karena sekali lagi itu dengan plot dan premisnya yang cukup mudah terbaca gitu. Jadi um, cukup nikmatin ini aja lah, fightingnya sesuai dengan judulnya apa yang dijual, pertarungan dua Titan ini gitu. Jadi um, kalau mengharapkan pertarungan yang badass benar-benar seperti di King of the Monsters, sebaiknya tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi, tapi nikmatin aja pertarungan antara Kong dan Godzilla dan Mecha Godzilla ini gitu. Jadi ya harapan kedepannya sih akan ada film Monsterverse yang se-badass sebelumnya dengan penggalian karakter yang lebih dalam sih. Jadi mudah-mudahan dengan rating yang cukup bagus ini dan cukup banyak juga apresiasi positif terhadap film ini terkait pro kontranya, harapannya masih ada film Monsterverse sebelumnya, karena kalau kita lihat karakter-karakter monster yang lain kan kayaknya banyak yang belum dieksplor gitu. Jadi kalau memang masih bisa nonton di bioskop, kita bantu support lah untuk perfilman ini di universe Monsterverse ini, karena kalau lebih jauh lagi ya, kita kalau ngomong franchise film besar kan superhero udah ada nih, Marvel, DC udah rajanya lah gitu. Terus ngomong robot-robotan, Transformer udah ada nanti yang baru. Dunia witch, dunia sihir udah ada Harry Potter, Fantastic Beasts, tapi monster kan belum ada yang megang. Harapannya ya Monsterverse ini bisa menjadi uh, ini ya kekuatan baru gitu di dunia franchise film, karena bisa dibilang kan copyright mereka itu kuat banget karakter-karakternya dengan Godzilla, Kong, Mothra, Ghidorah segala macam. Jadi harapannya bisa lebih berkembang lagi. Jadi tugas kita ya saat ini mensupport aja gitu dengan cara menontonnya secara legal. Itu aja sih. Oke, oke. Tadi sempat saya agak lupa mau nanya, yang paling memorable yang mana nih Mas? Kalau dalam film ini ada yang Yang paling memorable? memorable. Hmm, Um, yang pertarungan mana ya? ada pertarungan yang di mana? Atau istilahnya atau adegan yang lain? Mungkin waktu pas transisi perpindahan itu ya, kalau Earth yang si Godzilla mengeluarkan ledakan nuklir itu ke apa Iya, namanya aspal di Hong Kong, itu ternyata gila banget langsung ya. terhubung ke Hollow Earth, terus si Kongnya langsung menuju ke sono. Itu keren sih kata saya di situ. Nggak nyangka gitu, itu cukup kejutan buat saya di situ. Saya Tapi sempat kepikiran juga, ini si Kong gimana balik lagi ke ininya ya, ke bumi utamanya ya, ternyata dengan cara seperti itu, dan itu cukup keren sih kata saya. iya, itu istilahnya itu ibaratnya imajinasi saya waktu kecil. Wah, saya mau ke saya Amerika, saya gali dari bawah sampai kita nembus Amerika. Ternyata Kalau pas lihat bumi berongga ini ya. ketawa saya. Wah, ini ternyata ini imajinasinya sama nih sama saya ini ternyata nih. Tapi salah satu yang membuat kita berpikir, wah gila tuh kalau itu beneran dikeluarin oleh si Godzilla ke Kong, ya habis udah mati udah. Iyalah, itu tuh masalahnya di situ. Bener ya? Itu bayangin tuh dari atas sampai ke inti bumi tuh istilahnya kan, Betul, iya habis betul. tuh istilahnya tuh. Terus berikutnya nutupnya gimana ya? Iya juga, bener bener bener. Tutupnya Nutupnya gimana tuh? itu segede-gede gitu, si Kong segede-gede gaban gitu bisa melewat. Berarti, nah itu nutupnya gimana dong? Apakah itu akan menjadi Nah itu penunjang juga. dalam arti monster-monster yang di bawah itu akan masuk ke bumi istilahnya ke dunia kita nih Betul mungkin betul. mungkin karena pertarungan si Godzilla ini akhirnya itu monster-monster itu pada keluar nih sama aja kayak Jurassic World ya di mana Bisa jadi. bomnya itu pecah jadi istilahnya semuanya terbang-terbang itu bisa ke Tapi kalau dikasih ke post credit scene kayak gitu keren ya. Tapi mungkin orang bakal langsung bilang, wah niru Jurassic nih gitu. nah itu dia seperti itu sih tapi sih secara secara logika sih ya itu gimana nutupnya nih dan mungkin aja ini menjadi istilahnya pembuka monster-monster akan masuk keluar dan nanti masuk ke dalam melalui itu tuh jembatan itu Iya ya, ke bumi bumi kita. utama. Sedangkan itu kan monsternya kan ada beberapa yang udah kasih lihat tuh ya kemarin ya. Tapi sih pas Iya, di bumi di tengahnya itu memang cukup saya sangat sayangkan sih tadi yang saya bilang itu
secara sarkastik itu ya mendingan durasinya di situ aja, dibanyakin tuh. Nah, itu secara Iya, pikiran saya itu ya mendingan itu. Ya kan ya dalam arti tapi ya udah itu nama apa kan tergantung ya dari sudah lah. kita. Ya sudahlah. Oke, oke. Itu ya benar-benar benar. Itu cukup badass tuh. Oke, sekali lagi Mas Dian, thank you banget loh Mas Dian ya untuk Ya, untuk sama-sama. kolaborasi hari ini nih. Eh, dari film yang cukup sebenarnya itu cukup fenomenal dan cukup ditunggu-tunggu nih. Semoga kedepannya ini masih banyak nih yang masih bisa digali oleh universe ini nih. Oke, sekali Iya, lagi terima betul. kasih Mas Dian, dan jangan lupa untuk para sobat BB69 untuk mendengarkan review-review dari Mas Dian di WV Corner, Mas ya. Ya, betul. Channel YouTube WV Corner dan Daily News di Instagram @wvcorner. Oke, nanti episode berikutnya itu mengenai Godzilla versus Kong juga ya, Mas ya? Belum belum tayang kan ya? Belum. Saya udah buat sih, tinggal editing aja. Tinggal di titik. Nah, itu jangan lupa tuh di-subscribe juga dan dipencet tombol notifikasinya dan di-like film-filmnya karena di situ banyak review-review film yang cukup bagus dan cukup epic menurut saya. Oke, sekali Ya, lagi terima kasih untuk Mas Dian atas kolaborasinya hari ini dan ya, jangan lupa sama-sama. Terima kasih juga, kita Mas. kolaborasi lagi. Oke, see you. See you.